Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan, kita awali dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, sangat pagi yang indah ini kami sangat mengucap syukur Tuhan. Kalau kembali kami boleh menikmati hari yang baru, menghirup udara yang segar. Ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, mari Engkau siapkan kami, sehingga sebentar kebenaran firman Allah disampaikan melalui renungan firman-Mu, kami boleh menerima sesuatu yang indah dari kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulaikan renungan kita masih tetap dalam nas pokok yang sama dengan judul yang sama, yaitu untuk mencapai kesempurnaan gereja harus dilengkapi dengan ketujuh roh Allah. Ya. Dan kita pada poin yang keempat ini, ya, saya akan bacakan dari Wahyu 5 ayat yang ke-6 ini sebagai berikut. Maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh muka bumi. Poin yang keempat yang kita akan lihat renungkan pagi yang indah ini adalah anak domba itu bermata 7. Ya, puji Tuhan. Kita sudah tahu anak domba itu adalah Yesus Kristus. Ya, dan kita melihat dia memiliki 7 mata. Ya, bermata 7. Apa yang dimaksud dengan ketujuh mata itu, ya? Mari kita lihat saudara fungsi dari mata, ya. Kita akan melihat di dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9, ya. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, ya, untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi saya tekankan di ayat yang ke-9 bagian A. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ya, perhatikan. Kemudian kita akan lanjutkan dengan ayat referensi berikutnya. Amsal 15 ayat yang ketiga. Ya. Kalau tadi 2 Tawarik 16 ayat 9 bagian A berkata mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ya. Amsal 15 ayat 3 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat. Ya, mata Tuhan ada di segala tempat. Ya, puji Tuhan. Nah, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9. Ya, kemudian begitu juga yang dikatakan oleh Salomo dalam Amsal 15 ayat 3 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat. Ya, lebih spesifik lagi, bukan hanya menjelajah seluruh bumi, ya, tetapi ada di segala tempat. Ya, mari kita lihat lagi ayat-ayat referensinya supaya kita tidak salah dalam menafsirkan apa yang dimaksud matanya ada 7. Ya, Yeremia pasal 23 ayat 23 dan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh. Perhatikan, ayat 23 berkata, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat dan bukan hanya Allah yang dari jauh? Perhatikan, ya. Bagian ayat 24 berkata, sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyiannya, ya, persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Firman Tuhan semesta, firman Tuhan
Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikian firman Tuhan. Lebih dahsyat lagi di sini pernyataan Nabi Yeremia dalam ilhaman Roh Allah diberkatakan, masakan Allah ini hanya Allah yang dari dekat? Bukankah aku Allah yang dari jauh juga? Kemudian ayat 24 lebih konkret lagi, ya. Lebih sangat spesifik dikatakan, sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri di tempat persembunyian, ya, di sini dikatakan sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, ya, nggak tahu di persembunyian di mana, pokoknya di bawah kolong langit ini, jika ada tempat persembunyian, Tuhan bilang begini, sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit? Bayangin, mata Tuhan bukan hanya menjelajah seluruh bumi. Mata Tuhan bukan hanya ada di segala tempat, ya. Dan dikatakan, masakan Allahnya aku hanya Allah yang dari jauh, bukankah Allah yang dari dekat juga, ya. Kemudian dikatakan apa tadi? Sekiranya ada orang yang, saya baca kembali ayat 23 dan 24 dari Yeremia 23. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Ayat 24. Sekiranya ada seseorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, perhatikan di dalam ayat ini, ya. Perhatikan di dalam ayat ini. Ada 4 ayat referensi yang sudah kita lihat. Apa fungsi mata? Fungsi mata adalah untuk melihat. Saudaraku, ya, fungsi mata adalah untuk melihat, ya. Kemudian dikatakan ayat yang ke-7, mata untuk melihat, dan matanya ada 7, ya. Anak domba itu bermata 7. Sekali lagi saya katakan, angka 7 berbicara tentang angka sempurna atau berbicara tentang kesempurnaan. Jadi anak domba yang bermata 7 ini mau menunjukkan tentang salah satu sifat, ya, sifat dasar dari anak domba ini, yaitu adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimana seseorang bisa tahu? Melalui matanya dia bisa melihat, ya. Melalui matanya dia dapat melihat. Jadi anak domba yang bermata 7 itu berbicara tentang Allah kita, Yesus kita yang adalah Allah yang Maha Kuasa itu. Dia juga adalah Allah yang Maha Tahu, saudaraku, ya. Jadi dia Allah yang Maha Sempurna, ya. Nah, kalau boleh saya katakan, saya rangkum dari awal, ya. Mengapa Yesus ada di tengah-tengah, ya, baik di sorga maupun di seluruh permukaan bumi. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sama tengah-tengah mereka. Ini adalah sifat dari moral dari Allah. Yang pertama adalah dia adalah maha hadir, ya. Dan dia selalu menjadi pusat, ya, di mana ada kehadirannya, di situ dia adalah menjadi pusat perhatian. Yang kedua, dia menjadi pusat dari puji-pujian umatnya. Yang ketiga, dia adalah menjadi puji-pujian, ya, menjadi pusat penyembahan oleh umat-umatnya, ya. Jadi anak domba itu ada di tengah-tengah, itu berbicara dia Allah yang maha hadir, ya. Yang kedua dia bertanduk 7, ya. Allah kita tanduk dalam seekor binatang, seekor hewan, itu melambangkan kekuatannya, ya. Seperti saya katakan, tanduk banteng, ya. Kita ingat di masa lalu, ya, masa-masa yang awal-awal, kita lihat Koloseum di Roma itu adalah tempat, sebenarnya bukan tempat daripada gladiator melawan banteng, tapi di sana selalu diperlihatkan tentang bagaimana gladiator diadu dengan banteng, ya. Nah, di situ dia akan menanduk lawannya untuk memusnahkan lawannya. Jadi mata bertanduk 7 itu melambangkan atau merujuk kepada Tuhan kita yang omnipotens, dia Allah yang maha kuasa. Kemudian pada bagian yang keempat dikatakan anak domba itu bermata 7. Ini merujuk kepada sifat dasar dari Tuhan kita, anak domba itu, yaitu adalah Allah yang sempurna, itu Allah yang maha tahu. Saudaraku, percaya atau tidak,
Apapun persoalan saudara, apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu kondisi kita. Dia tahu kondisi yang ada di sorga. Dia tahu kondisi semua umat yang ada di seluruh muka bumi. Dia tahu apapun masalah dan persoalan serta kebutuhan kita. Dia Maha Tahu. Ya, itu sebabnya di hari-hari ini kita menjadi orang percaya. Jangan sampai kita mengalami hal-hal yang segala sesuatu menyakitkan bagi kita, seolah-olah melemahkan kita. Jangan sampai kita bersungut. Ya, ada lebih baik kita mengucap syukur. Sebab apapun yang kita alami tidak luput dari pengamatannya, tidak luput dari penglihatannya. Dia Maha Tahu segala perkara. Paulus katakan, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, sebab Dia Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu. Ya, nah mari kita lihat apa kata Daud, ya, apa kata Daud tentang kemahatauan Allah ini. Mazmur 139, ya, Mazmur 139 kita lihat bagaimana pengenalan Daud akan Tuhan sehingga dia menjabarkan begitu baik, ya, bagaimana pengamatan Tuhan terhadap pribadi Daud, ya, kemahatauan Daud, ya, kemahatauan Tuhan terhadap Daud. Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Perhatikan, saya akan bacakan, ya. Mazmur 139 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Perhatikan, mengenal aku. Seberapa jauh pengenalan Tuhan, kemahatauan Tuhan tentang Daud. Perhatikan, ya. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Sampai posisi keadaan Daud sebagaimana Tuhan tahu. Baik aku berdiri, ya, dikatakan Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Haleluya. Yang berikutnya, Engkau mengerti pikiranku dari jauh, dari sorga. Allah itu adalah Allah yang transenden, tapi Dia bisa membaca pikirannya Daud. Betapa dahsyatnya pengetahuan Allah. Allah yang Maha Tahu. Anak domba Yesus Kristus, Tuhan kita, Dia Maha Tahu. Pikiran kita tidak bisa dibaca oleh orang lain, oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak kita, tapi mampu dibaca dari Allah yang transenden. Dia Allah yang Maha Tahu. Pikirannya Dia, pikiran Daud dapat dibaca oleh Tuhan, ya. Kemudian dikatakan ayat yang ketiga, Engkau memeriksa aku. Bayangin, seolah-olah Allah itu ada di samping Daud. Ya, kalau kita misalnya di jalan misalnya, ada rahasia di jalan ada rahasia. Polisi menghentikan kita. Kemudian apa yang dilakukan polisi itu? Dia memeriksa apa itu? Pertama SIM, surat izin mengemudi. Yang kedua, kelengkapan kendaraan. Apa itu? STNK. Ya, masih hidupkah STNK-nya atau sudah mati? Ya, tapi dia tidak berkompeten di situ. Yang dia lihat kelengkapan. Sebab yang berkompeten untuk menahan STNK itu adalah pihak dinas perhubungan. Sebab itu tugas mereka. Tapi polisi cuma melihat adakah surat izin mengemudi. Diperiksa, jadi begitu dekat. Allah dengan Daud begitu dekat sampai Daud berkata, Engkau memeriksa aku. Betapa dekatnya. Saudara tahu arti nama dari Daud? Ya, arti nama dari Daud. Seringkali orang ada nama tapi ditanya namanya dia nggak tahu. Arti nama Daud, ya, Daud artinya yang dikasihi. Haleluya. Ya, Daud artinya yang dikasihi. Allah memeriksa Daud begitu dekat. Persekutuan keintiman Daud dengan Tuhan luar biasa. Ya, kemudian selanjutnya dikatakan, ya, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan atau berbaring. Haleluya. Berbaring berarti dia ada di samping. Ya, dia tahu. Ya, kalau secara manusia, bagaimana kita tahu misalnya kita mau ke rumah teman kita, kita ketok-ketok pintu, dia nggak buka pintu. Kita buka gagang pintunya, kok nggak dikunci ini pintu? Dia masuk, kan ada kawan karib, ya, kawan dekat. Dia coba, loh, kok di kamar nggak ada, di ruang tamu nggak ada, ruang keluarga nggak ada, di dapur nggak ada. Maaf bicara, di toilet pun nggak ada, dia masuk kamar. Ini Sania aja gue cari-cari, ternyata lagi tidur. Nah, sedekat itu Daud menggambarkan bagaimana hubungannya dengan Tuhan begitu dekatnya. Ya,
Kemudian dikatakan apa? Segala jalanku kau maklumi. Tuhan Maha tahu. Dia memaklumi kelemahan, kekurangan kita. Tuhan memaklumi. Bayangkan Tuhan seperti apa itu, ya. Bisa memaklumi keadaan kita, dia maklum. Ya, tapi saya tidak akan menjabarkan lebih luas apa kata maklum. Tapi Tuhan Maha tahu. Ayat yang keempat. Ya, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya itu telah kau ketahui. Masih di pikiran, Tuhan sudah tahu apa lagi keluar. Sebelum keluar dari pikiran itu, dari pertama sumbernya dari hati. Dari hati ke pikiran, dari pikiran keluar ke mulut. Apa yang terjadi? Manusia tidak tahu kondisi hati kita pun. Ya. Jangankan di pikiran, di hati kita pun. Di pikiran manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Sebelum keluar dari mulut kita, Allah sudah tahu betapa dahsyatnya kemahatauan Tuhan yang sempurna itu. Ya. Kita lanjut terus, kemudian ayat yang kelima. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Bayangin, kalau orang lain main peta umpet, mulai kemana lu? Mulai kemana lu? Ya. Bayangin begitu dekatnya pergaulan Daud dengan Tuhan. Hubungan keintiman Daud dengan Tuhan. Dia mengurung aku. Seolah-olah seperti orang, saya gambarkan, ya, seperti orang yang main peta umpet. Nah, ketemu. Jangan lari lu, ya. Dari depan, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Apa maksudnya menaruh tanganmu ke atasku? Betapa kita sebenarnya tanpa kita sadari, Tuhan selalu menjamah kita, Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu memberkati kita. Tangannya tertumpang atas kita tanpa kita sadar, saudaraku. Betapa dia tahu seluruh keadaan kita. Ayat yang ke-6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Dia tidak dapat membayangkan kemahatauan Allah. Dia tidak mampu mengukur. Kenapa? Kita sangkali. Daud merasa kita adalah ciptaan. Daud menyadari Allah sang pencipta, Allah yang sempurna, luar biasa. Kemudian terlalu tinggi dan tidak sanggup aku mencapainya. Saudaraku, manusia seolah-olah pintar, ya, menghadapi masalah. Diandalkan kemampuannya, pengetahuannya, bagaimana keluar dari masalah. Tapi realita membuktikan banyak orang bunuh diri, gantung diri dan sebagainya. Kenapa? Mencelakakan diri. Kenapa? Ada masalah, dia tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Dia bersungut-sungut, tidak dapat jalan keluar. Alhasil apa, saudara? Dia mengambil jalan pintas, coba bunuh diri dan lain sebagainya. Ingat, seluruh keberadaan hidup kita tidak lepas dari pengamatan Tuhan. Mengapa? Karena Dia Allah yang Maha tahu. Yang harus kita sadari, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Amin, saudaraku. Dan ada pujian berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janji-Mu, Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu, Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan selalu mengetahui keberadaan kita. Dia selalu ingin memberkati kita, asalkan kita memiliki pergaulan yang intim, hubungan yang intim dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku, ini yang menjadi kebanggaan kita, memiliki anak domba yang bermata 7. Puji Tuhan. Saudaraku, saya percaya anak domba yang bermata 7 itu, kita sudah tahu kebenarannya bahwa Dia Allah kita, Allah yang Maha tahu. Apapun persoalan saudara, ya, apapun pergumulan kita sekalian, Dia Maha tahu. Jangan kita bersungut ketika menghadapi persoalan dan masalah. Ya, Daud menggambarkan ketika dia menulis Mazmur 39, Daud dalam pergumulan. Tapi Daud menyatakan betapa pergaulannya dengan Allah begitu dekat, dan bahkan tangannya, ya, selalu ada di atas kepala kita tanpa kita sadar. Dia memberkati. Ya, bagaimana ketika kita dalam persoalan Dia memberkati, masalah memberkati, kita tidak akan mampu, ya, mendapatkan jalan keluar tanpa Dia yang turun tangan.
Kalau Tuhan turun tangan semua selesai dengan baik. Haleluya. Mari kita tetap mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang Maha Tahu. Puji Tuhan, kebenaran firman Allah pagi yang indah ini sampai di sini. Kita akan lanjutkan besok pada bagian yang kelima, saudaraku. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mendahului saya akhiri doa ini, kita akan dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan kita di tengah-tengah kegelapan dunia di akhir zaman ini. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami percaya walaupun kami dalam kekurangan, dalam pergumulan, dalam persoalan kami, Tuhan mengucap syukur. Engkau tahu setiap keberadaan kebutuhan kami, pergumulan kami, persoalan kami, dan kami rindu Tuhan, tangan-Mu Engkau tumpangkan di atas kepala kami, sebagaimana Engkau memiliki hubungan yang baik dengan Daud. Kami rindu Tuhan, lewat pergumulan, persoalan, masalah kami akan tetap menjaga hubungan kami dengan Tuhan semakin indah, dengan kami boleh menaikkan ucapan syukur. Ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam kami menghadapi pergumulan, persoalan, masalah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tidak luput dari pemandangan-Mu, tidak luput dari kemahatauan-Mu, dari pengamatan-Mu setiap keberadaan hidup kami, dimanapun kami berada. Dan kami tidak bisa menyembunyikan segala kelemahan kekurangan kami sebagai manusia. Sebabnya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Biar berikan kami kekuatan Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, aku tahu Tuhan kepada siapa, aku tahu kepada siapa yang aku percaya. Tuhan memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus ketika dia menghadapi kesulitan pergumulan. Kami akan berserah hidup hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biar kiranya Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami mengaplikasikan pergaulan kami dengan Tuhan di sepanjang pergumulan kami, hidup kami, hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai bertemu besok hari dalam waktu yang sama. Puji Tuhan. Haleluya.